Newcastle lolos ke Liga Champions. Juventus sudah jatuh tertimpa tangga. MU segera boyong Neymar. Vini Junior dapat pembelaan dari Presiden Brasil. PSSI belum konfirmasi laga versus Argentina. Hoax lagi nih. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari ajang Liga Inggris, Newcastle United bermain imbang 0-0 melawan Leicester City pada pekan ke-37 di Stadion St. James Park Selasa dini hari tadi. Bagi Newcastle, tambahan 1 poin itu sudah cukup untuk mengamankan posisi 4 besar klasemen Liga Inggris 2022-23. Saat ini Newcastle menempati peringkat ketiga dengan koleksi 70 poin dari 37 pertandingan, sementara Leicester City terancam degradasi. Juventus menelan kekalahan telak 1-4 saat bertandang ke markas Empoli. 4 gol Empoli dicetak oleh Fernando Caputo, Luperto, Caputo lagi, dan Piccoli. Sedangkan satu-satunya gol Juve dibuat oleh Federico Chiesa. Kekalahan ini makin tak menolong posisi Juventus di papan klasemen. Mereka saat ini terlempar ke posisi 7 dengan 59 poin dari 36 laga. 5 poin di belakang AC Milan di posisi 4 yang merupakan batas zona Liga Champions. Sedangkan Empoli berada di posisi 14 dengan 42 poin. Di laga lain, AS Roma 2 kali mengatasi ketertinggalan saat jumpa Salernitana pada lanjutan Liga Italia 2022-23. Bermain di Olimpico, 2 gol Salernitana dibuat Antonio Candreva dan Boulaye Dia. Sementara gol Roma dicetak oleh El Shaarawy dan Nemanja Matic. AS Roma masih menghuni posisi ke-6, sedangkan Salernitana ada di urutan ke-15. Newcastle United kembali ke Liga Champions musim depan setelah absen 20 tahun. Kepastian itu didapat usai bermain imbang tanpa gol melawan Leicester City di pekan ke-37 Liga Inggris. Dengan koleksi 70 poin, Newcastle dipastikan aman di 4 besar klasemen akhir. Mereka tak akan bisa lagi dikejar Liverpool dengan 66 poin yang ada di urutan 5 dan hanya memiliki 1 pertandingan tersisa. Juventus kembali dijatuhi hukuman pengurangan poin musim ini. Kali ini Juve kehilangan 10 poin di Serie A 2022-23 setelah pengadilan banding federal memberikan putusan terkait skandal capital gain Juve. Posisi Juve di klasemen Liga Italia turun. Mereka terlempar ke posisi 7. Juve bisa saja mengajukan banding seperti percobaan mereka beberapa bulan lalu. Namun melihat situasi percobaan banding Juve yang terakhir, kali ini diperkirakan Juve bakal sulit menghindari hukuman. Juventus mendapatkan hukuman kembali dengan pengurangan 10 poin dari 15 poin yang pernah dibebankan kepada mereka. Nasib Bianconeri benar-benar hancur karena mereka juga kalah pada laga lanjutan Serie A 2022-23 melawan Empoli. Dengan skor nyentrik 4-1, manajer Juve Massimiliano Allegri merasa mental timnya benar-benar roboh. Tim mendapatkan kabar tentang pengurangan poin di hari ketika mereka bertanding. Manchester United dilaporkan jadi tim terdepan untuk mendapatkan Neymar dari Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari Daily Mail, Selasa 23 Mei, MU tengah terlibat pembicaraan aktif dengan PSG untuk mendatangkan striker asal Brasil tersebut. PSG disebut tidak akan menghalang-halangi kepergian Neymar seandainya sang pemain memang meminta hengkang pada Juli 2023. Arsenal mau revolusi di lini tengah. Dilansir Sky Sports, di musim panas nanti, kabarnya 3 pemain jadi incaran yakni Declan Rice, Mason Mount, dan Ilkay Gundogan. Gundogan kontraknya akan habis di City pada 30 Juni mendatang. Kalau Rice, West Ham kabarnya siap menjual pemain berusia 24 tahun ini. Kabarnya akan dilepas seharga 100 juta pounds. MU dan Chelsea juga berminat memboyongnya. Sedangkan Mount belum perpanjang kontrak di Chelsea yang habis di musim panas 2024. Joao Cancelo tak diinginkan lagi oleh Manchester City untuk musim depan. Untuk mencari cara agar dapat memindahkan Cancelo, Manchester City memiliki beberapa opsi. Salah satunya menurut laporan dari Sky Sport, City akan menawarkan Cancelo pada Bayern Munchen sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendapatkan Joshua Kimmich.
Spanyol memiliki masalah dengan rasisme, kata Kepala Federasi Sepak Bola Spanyol, Luis Rubiales, pada Senin, mengacu pada nyanyian rasis yang dilontarkan kepada pemain Real Madrid Vinicius Junior selama pertandingan hari Minggu di Stadion Mestalla, Valencia. Rubiales juga mengecam Presiden La Liga Javier Tebas atas komentarnya di media sosial. Pelecehan rasis yang dialami Vinicius Junior mendapat perhatian global, bahkan sampai ke KTT G7. Presiden Brasil Lula da Silva bahkan sempat terlibat membuat pernyataan singkat terkait hal tersebut. Tidak adil bahwa seorang pemuda malang yang sukses dalam hidup dan menjadi salah satu pesepak bola terbaik di dunia. Kami tidak bisa membiarkan fasisme dan rasisme mengambil alih stadion sepak bola, ucapnya. Direktur AC Milan Paolo Maldini mengungkapkan saran yang dia berikan kepada Rafael Leao saat baru pertama kali datang ke klub. Maldini menyebut saat itu Leao bermain bola hanya untuk bisa pamer di Instagram. Dia sedang duduk di bangku cadangan di Lille dan ketika dia tiba, saya mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bermain untuk Instagramnya, ucap Maldini. Tapi kini Leao telah berkembang pesat, Maldini percaya Leao bisa jadi pemain top. Liverpool dilaporkan menghubungi Komite Wasit Liga Inggris. Mereka meminta kejelasan soal dua keputusan kontroversial wasit saat melawan Aston Villa Minggu 20 April lalu. Pada laga itu, wasit sempat menganulir gol yang diciptakan oleh Cody Gakpo akibat Virgil van Dijk terlebih dahulu offside. Padahal bola sempat mengenai bek Villa Ezri Konsa sebelum menuju Van Dijk. Wasit menilai Konsa tak sengaja mengenai bola. Wasit juga membuat kubu Liverpool geram setelah hanya memberi kartu kuning Tyrone Mings yang melakukan pelanggaran keras kepada Gakpo. Mings diketahui menendang dada Gakpo. Pelatih Barcelona, Xavi, mengungkapkan bahwa prospek untuk membawa pulang Lionel Messi kembali ke Camp Nou masih di awang-awang. Menurutnya, peluang Messi kembali ke Barca tergantung pada banyak hal. Seperti diketahui, laporan tentang kemungkinan hengkangnya Messi muncul tak lama setelah La Pulga dijatuhi skorsing 2 pekan tanpa bayaran oleh PSG setelah melakukan perjalanan tanpa izin ke Arab Saudi untuk alasan komersial. PSSI belum berani mengkonfirmasi laga persahabatan antara Timnas Indonesia versus Argentina pada FIFA Matchday edisi Juni 2023. Meski tim Tenggo sudah menetapkan jadwal pertandingan yakni pada 19 Juni nanti. Anggota Komite Eksklusif PSSI Arya Sinulinga menyatakan pada Senin bahwa belum ada kesepakatan tertulis mengenai pertandingan tersebut. Lionel Messi dipastikan akan memimpin timnas Argentina untuk laga uji coba FIFA Matchday yang berlangsung di Cina. Namun tim Tenggo tidak akan melakoni laga kontra Cina. Dilansir dari Reuters, tim yang dinahkodai Lionel Scaloni akan meladeni Australia di Beijing 15 Juni mendatang. Kabar rencana laga uji coba Australia versus Argentina pun viral di media sosial. Para fans tak sabar untuk melihat langsung aksi kapten timnas Argentina, pemilik 7 gelar Ballon d'Or tersebut. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, mengaku timnya menyesali kekalahan 1-3 dari Napoli di Stadio Diego Armando Maradona pada Minggu 21 Mei malam WIB. Meski demikian, ia tidak ingin menyalahkan para pemainnya karena sudah bermain dengan baik. Saya tidak bisa mencela para pemain. Mereka memiliki pendekatan yang tepat melawan juara Italia dengan 10 pemain. Saya pikir kami melakukan apa yang harus kami lakukan, ungkapnya. Massimiliano Allegri sudah gagal di Juventus dalam 2 tahun. Namun dia masih mau bertahan di Turin. Di bawah asuhan Allegri, Juventus yang diharapkan dapat merebut Scudetto malah puasa gelar dalam 2 musim ini dan permainan tim dianggap sangat negatif. Allegri sudah berbicara dengan klub pasca kekalahan dari Sevilla di Liga Eropa. Mantan juru taktik AC Milan itu mau bertahan mengingat masih ada kontrak sampai 2025. Comeback Paul Pogba ke Juventus berlangsung naas. Pogba berkali-kali dihantam cedera otot yang membuatnya melewatkan sebagian besar 2022-23. Pogba mengaku sempat terpukul dengan kondisi kebugarannya. Namun Pogba berjanji tidak akan menyerah untuk bangkit. Aku sudah belajar banyak hal di musim ini dan kurasa segalanya yang sudah terjadi akan membantuku untuk bangkit lebih kuat. Terima kasih kepada kalian semua atas dukungannya.
Dikutip Football Italia, Romelu Lukaku dilaporkan rela mendapatkan pemangkasan gaji demi untuk bisa tetap membela Inter Milan pada musim 2023-24 mendatang. Ia ingin Inter Milan meminjamnya semusim lagi dari Chelsea. Akan tetapi pemangkasan gaji saja belum bisa membuat Inter mempertahankan status striker 30 tahun itu di San Siro. Laporan yang sama menyebut Chelsea harus menurunkan biaya peminjaman Lukaku dari yang awalnya berada di angka 8 juta euro. Miliarder asal Qatar, Sheikh Jassim, mulai frustasi dengan negosiasi dengan Manchester United. Sasaran saham yang ingin dia beli pun kini beralih ke tim Premier League lain, West Ham United. West Ham menjadi pilihan karena memang dia ingin memiliki klub yang ada di Premier League. Situasinya saat ini, West Ham yang ada dalam daftar teratas. Kabar ini membuat pendukung MU terkejut dan khawatir, karena sejak muncul isu Jassim mau membeli saham dari Glazer, mereka merasakan euforia. Bek Manchester City, Aymeric Laporte, malah tertunduk sambil menangis kala skuadnya memenangkan Liga Premier 2022-23. Momen itu terjadi setelah City mengalahkan Chelsea 1-0. Tidak jelas kenapa ia menangis, namun kuat dugaan hal itu tak lepas dari rumor kepergiannya dari City. Laporte memang mendekati gerbang perpisahan dengan City. Pesepak bola bek tengah tersebut dirumorkan akan hengkang dari tim asuhan Pep Guardiola karena minim menit bermain. Pep Guardiola tidak ragu ketika menyebut Nathan Ake punya impact besar dan vital bagi Manchester City. Ake dianggap Guardiola punya peran besar dalam kesuksesan Man City menjadi juara Liga Premier Inggris 2022-23. Pemain asal Belanda itu kadang dimainkan sebagai stopper atau bek kiri dan dianggap sangat vital ketika dimainkan. Dalam 4 laga terakhir ia sempat absen karena hamstring, namun Guardiola merasa bahwa Ake wajib ikut serta dalam usaha Citizen mendapat treble musim ini. Frank Lampard telah mengungkapkan dia tidak akan bertahan untuk bekerja di bawah manajer Chelsea berikutnya. Dengan Mauricio Pochettino diperkirakan akan dikonfirmasi sebagai penerus Graham Potter. Lampard diperkirakan akan fokus untuk mencoba Chelsea dan Everton, sementara Pochettino kemungkinan akan bergabung dengan staf ruang belakang Chelsea yang biasa terdiri dari Jesus Perez, Miguel D'Agostino, Tony Gimenez, dan putranya Sebastiano. Chelsea dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa dari Dusan Vlahovic dari Juventus pada bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir dari ESPN, keseriusan Chelsea ini dibarengi dengan modal sebesar 80 juta euro untuk bisa mengamankan striker Juventus tersebut. Ketertarikan Chelsea akan Vlahovic dikabarkan karena keinginan dari pelatih baru Chelsea musim depan, yaitu Mauricio Pochettino. Seperti yang diketahui, Pochettino akan menggantikan Frank Lampard awal musim panas mendatang. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri terpilih sebagai salah satu peserta FIFA Technical Leadership Diploma. Indra masuk kloter pertama dalam program ini bersama 24 direktur teknik terpilih lainnya dari asosiasi anggota dan konfederasi FIFA di seluruh dunia. Mereka akan menjalani program tersebut di Kompleks Pelatihan Federasi Sepak Bola Brasil atau CBF Rio de Janeiro, Brasil selama 18 bulan. Direktur Pengembangan Sepak Bola Global FIFA Steven Martins menyebut sosok direktur teknik memegang peranan penting di federasi dalam hal ini sepak bola. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!